Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat pertama kita berada di bulan Syawal. Karena Jumat yang lalu kita masih berada di bulan Ramadan. Tepatnya hari ini adalah tanggal 2 Syawal 1442 Hijriah. Kemarin baru saja kita merayakan Idul Fitri, di mana jamaah rahimakumullah setelah kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan-bilangan Ramadan, di mana kemarin pada tanggal 29 Ramadan dilaksanakan sidang isbat dan berusaha bagaimana bisa ru'yatul hilal, tapi ternyata tidak berhasil, maka disempurnakan menjadi 30 hari Ramadan kita. Dan ini ternyata seluruh dunia tidak ada yang mampu menyaksikan hilal, maka serentak sama kita merayakan Idul Fitri. Jamaah rahimakumullah, di saat kita sudah menyelesaikan Ramadan kita, menyempurnakan Ramadan kita, maka Allah perintahkan kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kita bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dan itu kita saksikan dilakukan di masjid-masjid, di musala-musala, di rumah-rumah, di TV, di radio, di media-media sosial, dan di berbagai tempat, khususnya kita yang berangkat dari rumah menuju tempat salat Id, itu juga sebagian besar bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menutup firman-Nya, wala'allakum tashkurun, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur. Kita bersyukur jamaah rahimakumullah karena kita telah menyempurnakan Ramadan kita. Kita bersyukur karena kita telah menyambut dengan Idul Fitri, dan kita bersyukur karena Allah memberi taufiknya, memudahkan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan kepatuhan. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan kepada kita hakikat syukur yang sebenarnya. Manakala, kata beliau, seorang hamba telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, taat, tunduk, patuh, menjalankan apapun yang menjadi kewajibannya, meninggalkan segala larangan-larangannya, kemudian dia juga berusaha menjaga batasan-batasan yang Allah dan Rasul-Nya telah tentukan. Maka kalau semua ini kita jalankan seperti itu, itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Mengapa jamaah rahimakumullah? Karena kita ini telah menerima nikmat karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, tak terbatas. Maka yang paling pantas tidak lain adalah bagaimana kita gunakan nikmat karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat karunia dan rahmat kepada kita, yakni kita gunakan untuk taat, patuh, tunduk hanya kepadanya semata. Dan itulah wujud syukur yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, kita telah beridul fitri. Sebagian orang mengatakan bahwa Idul Fitri adalah kembali fitrah, kembali suci, bersih dari dosa, dan seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Perlu kami ingatkan pada kesempatan khutbah ini bahwa
Fitrah dan fitri itu dua kata yang berbeda. Beridul fitri bukan berarti fitrah, suci, bersih. Tapi Idul Fitri adalah kembali kita bisa makan minum, kita bisa berbuka. Karena selama ini kita dilarang makan minum, dilarang berbuka, karena kita menjalankan ibadah saum, jamaah rahimakumullah. Itulah makna sebenarnya dari Idul Fitri. Walaupun demikian tentu kita sangat berharap kita adalah orang yang dibebaskan dari dosa-dosa. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang suci, yang bersih setelah Ramadan berlalu. Kenapa? Karena memang dalam Ramadan Rasulullah menjanjikan kepada kita, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bayangkan jamaah rahimakumullah, 3 hadis sahih ini jelas-jelas memberikan kepada kita, kalau kita siam, kalau kita qiyamul lail, kalau kita berharap di saat kita bagaimana dipertemukan dengan Lailatul Qadar, lalu didasari iman dan ihtisaban, maka insya Allah menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi walaupun demikian bukan berarti kita dijamin kembali fitrah, kembali suci. Itulah sebabnya jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di saat mereka baru selesai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki bangunan Ka'bah yang diperintahkan oleh Allah untuk dibangun kembali, dan mereka selesaikan pekerjaan itu dengan baik. Mereka tidak pede, seakan-akan mereka pasti diterima amal ibadah mereka. Mereka ikuti dengan doa, berharap mudah-mudahan pekerjaan mulia membangun rumah Allah atas perintah Allah ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itulah yang dilakukan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Maka sama halnya kita jamaah rahimakumullah, yang sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita tentu sangat-sangat berharap ibadah-ibadah kita Allah terima. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kepada kita semua supaya kita selesai Ramadan saling tahniah, mengucapkan selamat kepada sesama saudara kita, dan ikuti dengan doa. Apa doa kita jamaah rahimakumullah? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Artinya apa? Supaya kita berharap, minta kepada Allah, kiranya Allah menerima ibadah-ibadah kita dan juga menerima ibadah saudara-saudara kita. Jamaah rahimakumullah, inilah yang dilakukan oleh para as-sabiqun al-awwalun, salafus salih, generasi utama pertama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka selesai Ramadan berdoa, minta kepada Allah agar ibadah-ibadah, amal-amal yang dilakukan selama bulan Ramadan, kiranya Allah menerima apa yang sudah mereka lakukan. Dan itu bukan dilakukan sehari, seminggu, sepekan, sebulan, tidak. Berbulan-bulan mereka minta kiranya ibadah-ibadah Ramadan yang mereka lakukan itu Allah berkenan menerimanya. Menurut catatan sejarah mereka melakukan itu sampai 6 bulan jamaah rahimakumullah. Bayangkan, berharap sekali bagaimana ibadah yang peluang diterima luar biasa besarnya, tetap mereka tidak pede, masih khawatir kalau Allah belum menerima. Maka doa yang mereka munajatkan berhari-hari, berminggu, berpekan, berbulan-bulan untuk kiranya Allah berkenan menerimanya. Bahkan setelah itu mereka lanjutkan doa mereka 6 bulan berikutnya, bagaimana kiranya Allah berkenan mempertemukan mereka dengan Ramadan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, kita tentu juga sangat-sangat berharap bagaimana ibadah-ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus-putusnya minta, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah masih berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, maka untuk itu tidak ada cara lain, kita harus jaga Ramadan kita.
yang baru saja kita lakukan, baru saja kita jalani. Kita harus benar-benar bagaimana apa yang kita lakukan di Ramadan itu berlanjut pasca Ramadan, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai jamaah rahimakumullah kita kembali seperti orang yang tidak pernah digembleng oleh Ramadan. Kita kembali seperti orang yang tidak pernah merasa dididik oleh Ramadan. Betapa gemblengan Ramadan, pendidikan Ramadan, latihan Ramadan, training Ramadan, ini mestinya harus berbekas luar biasa dalam kehidupan kita di hari-hari di mana kita menjalani hari-hari pasca Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kita harus benar-benar menjaga buah Ramadan itu jangan sampai digerogoti oleh setan-setan laknatullah. Jaga, pelihara dia. Bagaimana ketaatan kita, kepatuhan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita sering mengingatkan di khutbah-khutbah Jumat, baik sebelum Ramadan, di bulan-bulan Ramadan, bahwa Allah sudah mengingatkan kepada kita bagaimana orang beriman ini sebelum masuk Ramadan menjaga mulutnya, menjaga hatinya, menjaga ibadahnya, menjaga perut, menjaga makan minumnya, menjaga amal-amal seluruh yang dia lakukan, supaya tidak ada kezaliman, tidak ada perbuatan-perbuatan ketidakadilan dan sebagainya. Itulah yang diperintahkan Allah itu sebelum Ramadan. Dan di saat kita masuk Ramadan, maka apa yang diingatkan oleh Allah itu mestinya benar-benar kita perhatikan dan kita jaga. Dan itulah yang insya Allah menghantarkan mengapa Ramadan itu bisa dinyatakan jalan tol menuju takwa. Karena memang sebelum masuk sudah diingatkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu ya kita berharap setelah panggilan melaksanakan kewajiban Ramadan ini selesai, panggilan yang disampaikan oleh Allah kepada kita orang beriman tidak lain adalah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Insyaallah jamaah rahimakumullah, selama panggilan sebelum Ramadan, panggilan di saat Ramadan benar-benar kita jalankan, maka setelah Ramadan ini insyaallah kita benar-benar hidup dalam suasana Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh. Semua mudah-mudahan benar-benar bisa kita Islamkan. Mulut kita, hati kita, perut kita, ibadah-ibadah kita, amal-amal kita, dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan buah dari Ramadan ini wujud dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah manakala kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberi kemudahan untuk kita meraihnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah, sering kita juga mendengar bahwa Ramadan adalah bulan taubah, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan penghapusan dosa, dan banyak lagi termasuk bulan takwa, bulan cinta, bulan yang berlimpah segala keberkahan itu ada semua di bulan Ramadan. Untuk menjaga semua ini, salah satu barangkali yang mudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, maka isilah waktu-waktu kita dengan istighfar. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwa banyak istighfar itu insya Allah akan memudahkan rezeki kita. Banyak beristighfar itu insya Allah memudahkan segala urusan kita. Dengan banyak istighfar maka insya Allah kuat jiwa dan raga kita. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengingatkan kepada kita, seandainya waktu kita sangat sempit, sementara hajat kita banyak, maka cukup, kata beliau, kita jadikan istighfar menggantikan semua itu. Kita beristighfar, maka ketahuilah, kata beliau, jika Allah memaafkan, maka semua keperluan kita akan dipenuhinya. Itulah hebatnya istighfar. Syekh
Muhammad bin Muhammad Muhtar Al-Singkiti juga mengingatkan kepada kita jamaah rahimakumullah, sebaik-baik amalan dalam rangka menyongsong ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Sebab dosa itu, kata beliau, menghalangi ketaatan dan kepatuhan kita. Dosa itu menghalangi taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfarlah akan menyelesaikan permasalahan. Maka jamaah rahimakumullah, jaga akidah kita dengan istighfar. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah, pelajarilah, pahamilah, ketahuilah tentang la ilaha illallah, maknanya secara benar, dan ikutilah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat-salat kita juga dengan istighfar. Mengapa? Karena memang Rasulullah memerintahkan kepada kita, selesai salat, ibadah yang paling utama dan pertama ini, kita diperintahkan membaca istighfar. Jagalah saum kita, sudah jelas ya, kemarin kita lakukan, juga haji kita, umrah kita, zakat kita, dan lain sebagainya, seluruh ibadah-ibadah kita dengan istighfar. Termasuk jamaah rahimakumullah, kita jaga kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, bukan dengan bangga, takabur dan lain sebagainya, tapi jaga dengan istighfar. Seperti firman Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jamaah rahimakumullah, maka tidak bisa tidak jadikan istighfar penutup segala amal kita. Apapun yang kita lakukan, maka hendaknya ditutup dengan istighfar. Jadikan taubat dan istighfar, bagaimana Allah mengganti keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Seperti dalam surah Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dengan istighfar jamaah rahimakumullah, Allah ganti keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Jadikan istighfar untuk jalan mudah kita menuju surga. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlimuna syai'a. Itu janji Allah dalam surah Maryam ayat 60. Manakala kita benar-benar bertaubat, beristighfar, didasari iman dan amal saleh, maka mereka inilah yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Jamaah rahimakumullah, luar biasa. Ini bagian dari usaha kita menjaga ibadah-ibadah Ramadan kita agar bertahan sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa tijaratan tabur. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.